Di episode sebelumnya, Kim Jae bertemu dengan para penyintas lain yang masih bertahan hidup dari kejadian tersebut. Karena logistik center menghilang, mereka merencanakan untuk membersihkan terowongan dari para Wyvern untuk membuka jalan agar kendaraan bisa lewat. Namun Kim Jae berencana untuk membersihkan terowongan itu sendirian. Akhirnya, Kim Jae pergi dengan sepedanya menuju terowongan itu. Namun belum sempat masuk, sudah tampak banyak sekali Wyvern yang menghadangnya di sana. Sekilas Kim Jae mengingat kenangan masa kecil yang terus saja bertengkar dengan kakak perempuannya itu. Ketika itu, ayah Kim Jae mengatakan bahwa ia iri melihat keakraban kedua anaknya itu. Ia juga mengatakan, kalian mungkin membenci saudara kalian karena pertengkaran kecil seperti ini, akan tetapi akan tiba waktunya kalian akan mengerti betapa berharganya keluarga itu. Di saat itulah Kim Jae sadar bahwa keluarga itu sangatlah berharga. Di malam sebelumnya, ketika semua orang tertidur karena banyak minum, Pak Yong-su tersadar dan mencari toilet. Ia sadar bahwa Kim Jae tidak ada di sana. Lekas ia menanyakan keberadaan Kim Jae kepada beberapa orang yang sedang berjaga. Mereka mengatakan bahwa Kim Jae keluar beberapa saat yang lalu untuk mencari udara segar. Tak lama kemudian Pak Yong-su menemukan Kim Jae sedang memegangi kotak besar. Pak Yong-su menanyakan, "Kenapa kau tidak tidur? Kau pasti kelelahan." Kim Jae menjawab bahwa ia hanya tidak bisa tidur. Kemudian Pak Yong-su melihat apa yang dilakukan oleh Kim Jae. Ia pun terkejut dengan apa yang dia lihat di sana. Kim Jae mengatakan ia hanya mengisi sedikit persediaan agar truknya tidak terlalu berat, dan itu adalah kendaraan terakhir yang Kim Jae isi. Pak Yong-su terkejut bahwa ada 15 truk yang sudah diisi persediaan oleh Kim Jae. Saat itu Kim Jae meminta Pak Yong-su untuk merahasiakan hal tersebut kepada yang lainnya. Pak Yong-su mengatakan, bahkan untuk logistik center mengisi makanan dan persediaan sebanyak ini. Kim Jae memotong ucapan Pak Yong-su dan mengatakan, "Tak apa, kami punya persediaan yang cukup." Pak Yong-su berpikir bahkan dengan stok yang melimpah kau membagikan semua itu dengan murah hati. Kim Jae kau itu sebenarnya apa? Kembali saat di mana Kim Jae melawan Wyvern di dalam terowongan. Raungan Wyvern tersebut menggema karena tidak bisa menyentuh Kim Jae yang berada di dalam subspace. Di sana Kim Jae merenung dan berharap ia bisa membawa orang-orang itu ke dalam subspace. Kemudian ia menanyakan kepada Pax apakah memungkinkan membawa orang lain ke dalam subspace. Pax menjawab, di level Anda yang sekarang itu tidak bisa dilakukan. Jika Anda menaikkan subspace ke level 2, Anda bisa mengakomodasi maksimal 20 orang. Saat itu jendela sistem muncul untuk menaikkan subspace ke level 2. Kim Jae membutuhkan 100 mana stone. Saat ini ia hanya memiliki 32 mana stone. Di situ Kim Jae berpikir bahwa paling tidak sisa Wyvern yang ada di terowongan sekitar 40 ekor. Bahkan ada beberapa yang sudah kabur. Menaikkan level di sini sepertinya tidak memungkinkan. Kim Jae juga berpikir kalau akhirnya dia ingin membawa keluarganya, ia harus naik level. Tiba-tiba pandangan Kim Jae tertuju ke salah satu Wyvern yang terlihat aneh. Orang-orang yang menunggu Kim Jae di luar terowongan mulai cemas. Seseorang mengatakan apakah Kim Jae akan baik-baik saja pergi sendirian. Tak lama kemudian mereka melihat Kim Jae keluar dari terowongan. Dari kejauhan terlihat banyak bercak merah di pakaian Kim Jae. Mereka mengira bahwa Kim Jae terluka saat di dalam terowongan. Akan tetapi, kecemasan mereka memudar karena melihat Kim Jae mendekat dengan senyuman kecil di wajahnya. Semua orang datang menyambut Kim Jae dengan senangnya. Kemudian semua orang berkumpul dan Pak Jin Mok mengatakan, "Kalian semua sudah bekerja keras, kuharap kalian semua sampai ke rumah dengan selamat tanpa luka sedikit pun." Mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan yang mengharukan di sana. Kemudian Kim Jae mengatakan, "Kalau kalian mengalami masalah dalam perjalanan, cobalah periksa penyimpanan kargonya. Aku menyiapkan sedikit hadiah di sana, itu seharusnya membantu." Lalu mereka berangkat dengan mobil mereka masing-masing menuju ke rumah mereka dengan jalan yang berbeda-beda pula. Di perjalanan pikiran Kim Jae masih terganggu dengan Wyvern yang ada di dalam terowongan tadi. Dia kabur dengan sangat cepat sampai aku tidak bisa melihatnya dengan benar. Tapi aku yakin Wyvern itu lebih besar dari yang lainnya. Apakah itu pemimpinnya? Pikir Kim Jae saat itu. Kemudian Kim Jae terkejut ketika mendengar suatu suara. Ia melihat keluar jendela. Di sana terdapat bangkai tubuh Wyvern dan tentara berserakan di jalanan. Kim Jae lalu melihat wajah Pak Yong-su yang muram karena ia terpaksa melewati tempat seperti itu.
Tak ada jalan yang bersih, kemanapun kami pergi akan sama saja. Melihat tubuh tentara ada di mana-mana. Itu artinya keadaan saat ini lebih buruk dari yang mereka duga. Tak lama kemudian mereka terhenti karena blokade pagar dengan kawat berduri yang terpasang di sepanjang jalan. Pak Yong-su mengatakan mereka harus mencari jalan lain. Seharusnya ada jembatan di jalur lain yang bisa mereka lewati. Akan tetapi, Kim Jae melihat sesuatu di depan mereka. Terlihat di sana makhluk seperti anjing dengan gigi yang tajam dan kulit berwarna merah. Kim Jae berpikir jika ia menghabisi mereka semua, Subspace bisa naik level. Ketika Pak Yong-su akan memutar balik mobilnya, ia dihentikan oleh Kim Jae. Kim Jae mengatakan, apakah mungkin untuk melewati trotoar di sebelah jalan itu? Memang sempit, tapi seharusnya kita bisa melewatinya, kata Pak Yong-su. Kim Jae mengatakan bahwa dia mendapatkan ide bagus untuk melewatinya. Ia mengajak Pak Yong-su untuk melewati jalan sempit itu dan tak perlu putar balik. Lalu di depan mereka terlihat satu orc sedang bertarung dengan segerombolan monster anjing. Namun orc itu dikalahkan lalu dimakan oleh monster anjing tersebut. Pak Yong-su yang melihat semua itu pucat ketakutan. Pak Yong-su mengatakan, ide yang kau sebutkan tadi, apa kau berencana benar-benar akan melewati jembatan ini? Kim Jae menjawab, tentu saja, ini lebih mudah dari yang Anda pikirkan. Kim Jae juga menjelaskan bahwa kondisi di sana mirip dengan game yang dulu pernah ia mainkan. Di mana ketiga ras berperang satu sama lain, itu adalah game strategi luar angkasa bernama Stark. Lalu Kim Jae menunjuk ke suatu tempat. Di sana, bisakah Bapak mundurkan mobilnya ke tempat itu? Tanpa pikir panjang, Pak Yong-su langsung menuruti apa yang diminta oleh Kim Jae. Para monster itu pun menyadari kedatangan mereka dan mulai mendekati mobil. Kim Jae yang berdiri di belakang mobil itu membuka kemampuannya yang baru. Lalu Kim Jae memerintahkan Pax untuk memperkuat kemampuan itu. Saat ini kecepatan pengiriman sudah ditingkatkan 100 km per jam. Monster itu dengan cepat berlari ke arah Kim Jae. Namun apalah daya, sebuah kulkas 2 pintu dilemparkan oleh Kim Jae ke arah monster itu. Kekuatan yang dahsyat dengan kecepatan yang mencapai 100 km per jam membuat para monster itu pontang-panting dibuatnya. Kim Jae dengan santainya duduk di belakang mobil sambil memunguti mana stone. Kim Jae juga mengetahui bahwa skill precision delivery ternyata dapat melacak target dengan tepat sampai akhir. Ia ingin menggunakan kapak untuk melawan monster anjing di sana. Tapi, itu tidak memungkinkan karena monster itu sangat cepat. Bahkan, jika dengan kecepatan 100 km per jam digunakan. Beberapa dari mereka bisa menghindarinya. Bahkan, jika beberapa dari mereka mati, monster itu akan tetap menyerang dengan cepat. Tapi, bagaimana jika menggunakan kulkas? Tak hanya besar, tapi dengan beratnya saja cukup untuk menumbangkan mereka dengan hanya sedikit goresan. Dan dengan auto shipping yang sudah diperkuat, tak ada lagi yang lebih baik daripada ini. Pak Yong-su yang melihat dari balik kaca spion, dibuat tercengang dengan aksi yang dilakukan oleh Kim Jae. Kupikir dia hanya melemparkan kapak, bahkan jika itu logistik center. Apa masuk akal dia punya stok sebanyak ini untuk terus dilemparkan kepada monster? Sesuatu terbesit di pikiran Pak Yong-su. Kemudian Kim Jae menghampiri Pak Yong-su dan menanyakan apakah dia ingin makan sesuatu. Spontan saja ia menanyakan, Kim Jae, apakah mungkin stoknya tak terbatas? Lalu Kim Jae menjawab, oh, Bapak tidak tahu. Pak Yong-su mengira Kim Jae mengambil lagi kapak yang sudah dilemparkannya. Kim Jae mengatakan kalau dia tidak mengambil kembali kapak itu, semuanya akan berserakan di jalan dan mungkin akan melukai kaki seseorang. Itulah kenapa dia mengambil kembali kapak itu. Pak Yong-su terlihat kaget dan mengatakan, kalau begitu benar stoknya tak terbatas. Kim Jae pun mengiyakan pertanyaan Pak Yong-su itu. Kemudian mereka berbagi makanan. Pak Yong-su mengungkapkan bahwa ia malu karena tak tahu kemampuan Kim Jae. Tapi Kim Jae mau berbagi makanan dengannya. Kim Jae mengatakan, terima kasih Pak, karena sudah mempercayaiku. Jika Anda butuh sesuatu katakan saja padaku, semuanya ada di sana. Terima kasih, tapi aku baik-baik saja. Berkatmu yang mengalahkan monster, sepertinya aku bisa pulang ke rumah. Setelah menyeberangi jembatan ini, rumahku sekitar 1 jam dari sini. Kim Jae sedikit ceria, karena sebentar lagi Pak Yong-su bisa bertemu dengan keluarganya. Namun, Pak Yong-su masih sedikit cemas dan berharap bahwa keluarganya selamat. Kim Jae sedikit menghibur Pak Yong-su dengan menawarkan pakaian baru sesuai dengan style yang diinginkan oleh Pak Yong-su. Aku tak yakin kau punya pakaian yang aku cari, ucap Pak Yong-su.
Namun apalah daya gerbang ajaib milik Kim Jae memiliki semua barang dari logistik center. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dengan kemampuan yang Pak Yong-su miliki, ia menerobos semua rintangan yang ada di hadapannya dan melaju dengan cepat. Hanya butuh waktu 20 menit. Akhirnya mereka sampai di kediaman Pak Yong-su dan keluarganya. Melihat sekeliling dan melihat keadaan, beberapa bangunan dalam kondisi yang buruk. Kemungkinan memang karena bangunannya sudah tua, beberapa bangunan di sekitarnya juga dalam kondisi yang sama, namun tidak terlihat satupun jasad yang tergeletak di sana. Dengan begitu, Pak Yong-su optimis bahwa keluarganya masih selamat. Aku hanya perlu menekan kode kunci dan membuka pintunya lalu masuk ke dalam. Hanya menekan kode dan masuk ke dalam. Namun wajah Pak Yong-su pucat dan tangannya gemetar. Ia mematung di depan pintu dengan pikiran yang takut. Jika ia membuka pintu itu, ternyata hanya ada mayat yang dingin dari keluarganya. Kim Jae yang melihat keadaan Pak Yong-su merasa iba. Ia menginjak gas dengan sangat kuat. Membuat jarak yang harusnya 1 jam menjadi 20 menit hanya untuk melihat keluarganya. Akan tetapi dengan pemikiran seperti itu, sebanyak apapun tekad yang dimilikinya, dia tak akan bisa membuka pintu itu. Kim Jae juga berpikir bagaimana jika ia berada di posisi tersebut. Lalu Kim Jae mengatakan kepada Pak Yong-su, "Haruskah aku pencetkan belnya untuk Anda, Pak?" Dengan berat hati, Pak Yong-su menyerahkan itu semua kepada Kim Jae. Namun ketika saat Kim Jae ingin menekan belnya, seseorang membuka pintu itu dari dalam. Mereka semua terkejut, dan ternyata istri dan anak Pak Yong-su yang membukakan pintu itu. Pak Yong-su menangis, tak kuat menahan haru dan kebahagiaan yang begitu mendalam karena keluarganya masih selamat. Air mata Kim Jae pun berlinang melihat kehangatan keluarga itu yang akhirnya dipertemukan. Kemudian istri Pak Yong-su bertanya, "Siapa anak muda ini? Dia adalah penyelamat yang membuatku sampai di sini dengan selamat." Belum habis Pak Yong-su bicara, tiba-tiba Kim Jae terjatuh, pandangannya buram, dan akhirnya ia pingsan. Kemudian diperlihatkan lagi ingatan Kim Jae dengan ayahnya yang sedang duduk dan memakai baju hitam untuk pemakaman. Kim Jae bertanya di sana, "Ayah, kenapa ayah tidak menangis?" Ayahnya menjawab, "Perpisahan tak hanya membawa kesedihan saja, semua jenis emosi itu datang. Seperti waktu yang kita habiskan bersama. Perhatian, terima kasih, kerinduan, dan penyesalan. Jadi, tak perlu hanya ada kesedihan dalam sebuah perpisahan." Ayahnya juga menjelaskan bahwa ia lebih merasa berterima kasih daripada bersedih. Karena ia telah melihat esensi sejati dari cinta, hati yang peduli, tanpa meminta apapun sebagai imbalan. Suatu saat kau pasti akan mengerti. Lalu Kim Jae terbayang lagi saat ia dihajar oleh kakaknya dengan sebuah bantal. Kim Jae terlihat terpental dan terjatuh ke lantai. "Kenapa kakak memukulku keras sekali?" ucap Kim Jae saat itu. Kakaknya menjawab, "Apa yang kau maksud keras? Aku bahkan mengambil bantal untuk memukulmu dengan pelan. Cengeng sekali." Ia pun berlari menghindari kakaknya sambil menggerutu, "Aku membencimu, Kak." Namun dari perspektif sang ayah, keduanya terlihat akur. "Meski kau sekarang tak menyukai adikmu, dan kakakmu mungkin terus mengganggumu, suatu hari kalian akan sadar seberapa berharganya keluarga itu," ucap sang ayah yang berakhir digetok sendok sup oleh sang ibu. Makanan siap dan mereka makan bersama. Obrolan kecil yang hangat melengkapi meja makan mereka. Terlihat Sol sangat menikmati pertandingan yang ada di televisi. Kakak tertuanya berkata bahwa tahun depan Sol akan masuk SMP. Dia menyarankan Sol untuk ikut klub boxing di sekolah itu, karena dia sangat menyukai pertarungan. Dengan senyuman yang percaya diri, Sol mengatakan, "Tentu saja, itu sebabnya aku memilih sekolah itu." Singkat cerita, terlihat Kim Jae sudah mengenakan pakaian SMP. Dengan senyum yang bahagia, ia mengatakan, "Akhirnya aku di sini." Namun ketika dia melihat anak-anak lain yang mengenakan pakaian serba baru dan sangat rapih, Kim Jae kembali melihat dirinya sendiri. Pakaian yang ia pakai tampak kebesaran dan sudah terlihat lusuh. Sepertinya itu adalah pakaian bekas kakak tertuanya. Walau begitu Kim Jae tidak kecewa. Ini tetaplah pakaian SMP, ucapnya saat itu. Namun kebahagiaannya hanyalah sementara. Dia dirundung oleh anak-anak lain di sekolahnya. Walaupun ia sering berkelahi dengan kakaknya, tubuhnya yang mungil saat itu tak mampu untuk melawan balik. Tak lama kemudian, kakaknya Sol melihat semua kejadian itu. Kim Jae tersenyum senang melihat kakaknya yang kuat hadir untuk menolongnya. Namun apalah daya, senyuman berubah menjadi kekhawatiran. Karena kakaknya,
Kim Jae mengikuti semua latihan yang diberikan oleh Sol. Bahkan jika dia tak mau, Kim Jae harus tetap melakukannya. Mengingat sifat Sol lebih-lebih daripada iblis. Berkat semua latihan itu, Kim Jae tak lagi dirundung oleh anak begundal di sekolahnya. Kakaknya Juyeon akhirnya masuk ke sekolah perawat, yang membuat Sol dan Kim Jae tidak percaya. Ketika Kim Jae telah dewasa, terlihat tubuhnya yang kekar berkat dipaksa latihan oleh Sol. Kemudian sang ayah mengatakan, "Ini sudah saatnya kau pergi wajib militer." Dengan begitu Kim Jae akhirnya pergi wajib militer dan terus saja ditertawakan oleh Sol dari kejauhan. Kim Jae mencoba tegar, namun tetap saja kesedihan membuatnya menangis. Karena itu, pertama kalinya ia jauh dari keluarga dalam waktu yang lama. Tak lama kemudian, Kim Jae pun terbangun dari tidurnya. Dia seperti orang linglung, di mana aku pingsan, sambil tetap waspada dan mengeluarkan kapaknya. Saat Kim Jae menoleh, ia sedikit kaget karena istri dan anak Pak Yongsu sedang duduk di meja makan sambil menatapnya. Kemudian Kim Jae melihat Pak Yongsu juga sedang tertidur di sana. "Apa kau tak apa? Kau tiba-tiba tertidur? Tidurmu nyenyak sekali." Lalu Kim Jae bertanya, "Berapa lama aku tertidur?" "Tidak lama, kamu hanya tertidur selama 3 jam. Ucap istri Pak Yongsu. Kemudian ia berterima kasih kepada Kim Jae karena sudah banyak membantu suaminya agar bisa sampai ke rumah dengan selamat. Kim Jae mengatakan, "Tak apa, saya juga sudah banyak dibantu oleh Pak Yongsu." Kemudian Pak Yongsu terbangun dan mengatakan, "Dibandingkan dengan semua bantuan yang kuterima, yang kulakukan untukmu tidaklah banyak. Kau sudah menyelamatkan nyawaku." Lalu istri Pak Yongsu menawarkan makan kepada Kim Jae. Ia juga mengatakan bahwa Pak Yongsu ingin makan bersama Kim Jae. Karena itu, dia juga belum makan sampai sekarang. Kim Jae tersenyum lalu mengatakan, "Kalau begitu, aku tak akan ragu dan ikut makan." Kim Jae terkejut dengan makanan yang dihidangkan oleh istri Pak Yongsu. Karena sup belut itu terlihat sangat enak. "Aku tidak tahu apakah ini sesuai dengan seleramu. Aku sangat ingin membuatkan makanan yang lebih mewah, tapi dengan bahan yang terbatas. Hanya ini yang bisa aku buat untuk saat ini." Kim Jae pun berterima kasih. Baginya saat ini tak ada makanan yang lebih mewah dari makanan yang disajikan untuknya di sana. Ketika Kim Jae mencicipinya, ia seperti melayang mengingat sejak pulang dari militer. Selama 3 bulan, itu adalah makanan terbaik yang Kim Jae makan. Pak Yongsu bertanya tentang tujuan Kim Jae saat ini, dan ia juga mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Kim Jae sampai ke Gangnam. Kim Jae pun terkejut, namun Pak Yongsu sudah membahas semua itu dengan istrinya. Dia bilang kepada istrinya bahwa Kim Jae sedang mencari keluarganya. Lalu istri Pak Yongsu mengatakan, "Apa keluarga kita saja yang penting?" Namun ucapan Pak Yongsu ditentang oleh Kim Jae. Mengingat Gangnam bukanlah tujuan utamanya. Dia membutuhkan kendaraan untuk waktu yang lama, hingga ia sampai ke Uijeongbu. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan mereka di luar. Pak Yongsu menjelaskan, mereka akan pergi bersama dengan truk itu menuju Gangnam. Setelah mereka sampai, Kim Jae memberikan Pak Yongsu sepeda listrik untuk kembali ke rumahnya. "Jika kau tak masalah, aku akan mengantarmu ke Gangnam secepat yang aku bisa," ucap Pak Yongsu saat itu. Kim Jae berpikir, kenapa dia mengambil resiko seperti ini? Bahkan jika ia bisa menghindari kebanyakan monster dengan kemampuan berkendaranya. Tapi tetap saja, ini adalah situasi yang berbahaya. Setelah bertemu keluarganya dengan membawa persediaan yang banyak, seharusnya tidak ada alasan untuknya mengambil resiko sebesar ini. "Pak, kau datang sejauh ini demi keluargamu kan? Aku tak paham kenapa kau mencoba membantuku," ucap Kim Jae saat itu. Pak Yongsu mengatakan, "Bukannya kau sudah menyelamatkanku?" Ia juga menanyakan hal yang sama kepada Kim Jae. Kenapa Kim Jae membantunya? Kim Jae terdiam karena tidak ada alasan yang terlintas di pikirannya untuk tidak membantu. "Kalau bukan karena bantuanmu, aku mungkin tak bisa keluar dari terowongan dan mati di sana. Aku hanya mencoba membantu sebisaku sebagai timbal baliknya. Kita sebenarnya berada di situasi yang sama. Meskipun kau sudah awaken dengan ability yang bagus, bukan berarti semua ini tak sulit untukmu. Walaupun dunia sudah menjadi reruntuhan, kita masih memegang harapan kalau keluarga kita masih aman. Karena situasi kita sama, bukannya bagus membantu satu sama lain." Mendengar semua itu, Kim Jae pun tersenyum. Lalu ia mengatakan, "Pak Yongsu, seperti yang Anda tahu, kemampuanku adalah subspace.
di mana tidak ada yang bisa masuk tanpa seizinku. Jika kau memang mau membantuku, aku juga punya kondisi. Pertama, Kim Jae menjelaskan bahwa tujuannya adalah Gangnam, Eoljiro, Dobonggu, dan Uijeongbu. Ia meminta Pak Yongsu untuk mengikutinya sampai akhir dan bertemu dengan seluruh keluarganya. Kedua, ketika Kim Jae menaikkan level subspace-nya, ia dapat membawa orang lain termasuk keluarga Pak Yongsu. Kalau Pak Yongsu ikut, maka keluarganya juga harus ikut. Karena sudah mengalahkan monster anjing sebelumnya. Sekarang, Kim Jae bisa menaikkan level subspace-nya. Kalau kau lanjut membantuku mencari keluargaku, aku juga akan melindungi keluargamu. Tanpa pikir panjang, Pak Yongsu memakai kacamatanya dan mengatakan, aku juga akan membawa keluargaku. Ayo kita berangkat sekarang. Kemudian Kim Jae menggunakan 100 mana stone untuk menaikkan subspace. Terlihat mana stone yang dimilikinya tersisa 16. Dan harga untuk mempertahankan subspace naik. Dari 1 mana stone menjadi 6. Dengan level subspace yang meningkat, Kim Jae dapat menampung sebanyak 20 orang. Dan ia juga mendapatkan kemampuan tambahan. Ia dapat menyimpan sesuatu yang ada di hadapannya sebanyak 1. Lalu, keluarga Pak Yongsu masuk ke dalam subspace. Mereka terlihat terkejut karena ada tempat seperti itu. Kim Jae lalu memanggil Pax dan menjelaskan kepada keluarga Pak Yongsu bagaimana cara menggunakannya. Kim Jae juga menerangkan bahwa ada pusat makanan segar, mereka bisa menggunakannya tanpa meminta izin dari Kim Jae. Karena stoknya tak terbatas. Semua itu membuat istri Pak Yongsu bingung dibuatnya. Kim Jae bilang ke Pak Yongsu untuk istirahat karena mereka akan berangkat dalam 30 menit lagi dan Kim Jae ingin memeriksa ability-nya. Diperlihatkan oleh sistem. Ada fitur baru yang terbuka dalam subspace, yaitu laboratorium, di mana bisa menggabungkan, memisahkan, dan mengubah barang yang teregistrasi di dalam subspace. Kim Jae juga terkejut ketika ia menyadari bahwa ia dapat menyimpan satu tempat lagi selain PAX FC di dalam subspace. Kim Jae ingin memeriksa semua fitur baru yang ia dapatkan. Tapi sayang, dia tidak memiliki mana stone yang cukup. Saat ini, ia sangat penasaran dengan ability yang dapat menyimpan objek apapun di hadapannya ke dalam subspace. Sebelumnya, Kim Jae tanpa sengaja menyimpan PAX FC. Lalu dengan pemikiran yang sangat liar, ia mengatakan akan menyimpan bumi. Pesan sistem muncul untuk mengkonfirmasi objek yang akan disimpan oleh Kim Jae. Namun apalah daya, ia gagal menyimpan planet bumi di dalam subspace-nya. Karena itu di luar batas dari apa yang bisa disimpan. Meskipun gagal, Kim Jae tidak terlalu kecewa karena ia sudah menebaknya sejak awal. Lalu Pak Yongsu memanggilnya untuk memeriksa rute perjalanan ke Gangnam. Sembari mereka ngobrol, terlihat putri Pak Yongsu yang sedang tertidur dengan sangat pulas di sana. Dia merasa aman di tempat itu. Tak lama kemudian mereka berangkat. Pak Yongsu dengan percaya diri mengatakan, aku hanya bisa membantu menyetir, tapi kalau masalah kecepatan, aku lebih cepat dari siapapun. Kata-kata itu membuat Kim Jae cemas. Tolong berjalan dengan pelan saja, tapi Pak Yongsu tidak menghiraukannya. Kau sudah banyak membantuku, jadi ayo pergi lebih cepat lagi, ucap Pak Yongsu. Hal itu membuat Kim Jae meneteskan air matanya sambil tersenyum. Mereka pergi dengan sangat cepat, dan sampailah di suatu tempat yang menghentikan mereka karena ada blokade dan paku-paku di jalan untuk menghentikan laju kendaraan. Pak Yongsu mengatakan bahwa di dekat sana memang ada markas militer. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil mendekat ke arah mereka dari belakang. Kim Jae memprediksi bahwa mereka bukan dari militer. Dan mereka sudah mengawasi mobil Kim Jae dari suatu tempat. Lalu Kim Jae membuka portal kecil dan meminta Pak Yongsu untuk masuk ke sana. Pak Yongsu khawatir jika meninggalkan Kim Jae sendirian di sana. Namun Kim Jae mengatakan, tak apa, jika mereka berniat menyerang kita, sejak awal mereka sudah pasti menembaki mobil kita. Kemudian seseorang mendekat sambil memegang senjata. Kim Jae bertanya, apa yang terjadi? Apa maksudmu? Keluar dan buka kargonya, ucap pria itu kepada Kim Jae saat Kim Jae membuka kargonya. Mereka terkesima dengan banyaknya persediaan yang dibawa oleh Kim Jae. Lalu pria itu langsung saja mengklaim bahwa semua persediaan itu sekarang adalah milik mereka. Kim Jae sudah menebak dari awal bahwa yang mereka incar adalah makanan dan persediaan. Kemudian pria itu bertanya, dari mana kau mendapatkan semua persediaan ini? Kim Jae mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari pusat logistik. Akan tetapi, jalanan menuju ke sana sudah runtuh dan terblokir. Ia juga mengatakan,
Kalau kau butuh lebih, aku akan memberikanmu lebih banyak. Yang aku bawa hanyalah sebagian kecilnya. Di tengah pembicaraan, seseorang memberitahu pria itu kalau sudah saatnya. Kemudian pria itu meminta sebuah tudung kepada temannya. Lalu pukulan yang keras menghantam perut Kim Jae dan membuatnya terjatuh. Seseorang kemudian menutupi kepala Kim Jae dengan tudung. Ketika Kim Jae sadar, semuanya terlihat gelap. Dan ada beberapa orang sedang berbicara tentang persediaan yang Kim Jae bawa. Tak lama kemudian seseorang melepaskan tudung dari kepala Kim Jae. Dan terlihatlah seseorang dengan badan yang besar sedang duduk di kursi seorang komandan. Juga terlihat ada mayat tentara di sana. Pria itu menanyakan dari mana Kim Jae mendapatkan semua persediaan itu. Kim Jae menjawab, ia mendapatkan semua itu dari pusat logistik di Gunpo. Lalu Kim Jae menanyakan, dia ada di mana dan apa yang terjadi. Pria itu mengatakan, sekarang mereka berada di markas militer, tepatnya di markas komunikasi. Sekarang hampir jam 6. Orang itu akan segera datang, akan lebih cepat kalau kau melihatnya sendiri. Kemudian raungan menggema di ruangan tersebut. Kim Jae langsung melihat keluar jendela dan ia terkejut dengan apa yang dilihatnya saat itu. Wyvern yang sangat besar terbang di dekat bangunan militer. Pria itu mengatakan bahwa sosok itu tidak main-main. Pria itu pikir dirinya sudah cukup kuat. Akan tetapi serangannya seperti terblokir oleh sesuatu yang membuatnya hampir mati saat menghadapi Wyvern tersebut. Dijelaskan oleh pria itu, militer mencoba melawan monster tersebut dengan senjata. Akan tetapi mereka semua malah mati. Bahkan kekuatannya saja tidak mempan, apalagi peluru. Jadi pihak militer mulai merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melawan monster. Dia juga menjelaskan bahwa mereka mengambil alih karena militer saat ini lemah. Tapi dia juga belum membunuh tentara itu, karena kemungkinan mereka akan mati sendiri. Pria itu mengatakan bahwa di tempat itu banyak sekali senjata, tetapi di sana kekurangan makanan. Jadi dia menyuruh Kim Jae untuk pergi ke pusat logistik dengan anak buahnya untuk mengambil persediaan. Dengan begitu dia berjanji akan menerima Kim Jae bergabung dengan kelompoknya dan juga akan melindungi Kim Jae dari monster. Mendengar semua itu, Kim Jae menundukkan kepalanya lalu bergumam, aku penasaran apa yang bisa aku masukkan. Tapi kurasa tempat ini sempurna. Sontak Kim Jae langsung memerintahkan Pax untuk menyimpan markas militer itu ke dalam subspace. Tanpa sadar seluruh bangunannya sudah menghilang. Dan pria itu pun terkejut dengan hal yang tak masuk akal terjadi di hadapannya. Episode 2 berakhir. Penasaran dengan lanjutannya? Klik like dan subscribe dulu ya, supaya admin bisa garcep lanjutin buat alur cerita dari manhwa ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.